Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing saja ya teman-teman, bagaimana lika-liku perjalanan kita ya usaha di Odading dan Cakwe ini ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita sinkronkan dengan pertanyaan teman-teman semua yang kemarin sudah banyak yang menanyakan baik via YouTube, kemudian WA ya seperti itu. Jadi ada pengalaman tersendiri ya teman-teman ketika kita usaha odading dan cakwe. Jadi seperti ini ya teman-teman. Awalnya saya tidak pernah menyangka juga ya dulunya kok bisa gitu ya, jualan odading dan cakwe. Nah kebetulan pas pada saat dulu gitu kan, karena memang kita juga mungkin ada beberapa teman-teman sama seperti perjuangan saya sendiri ya kan. Kita sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, sudah pokoknya mencari apa ya istilahnya kita lepas dari suatu kesulitan gitu kan. Nah pada saat itu kebetulan juga saya sendiri belajar itu artinya yang memang tidak totalitas karena memang masih dalam sekolah ya dulu itu seperti itu dikatakan di sekolah. Kebetulan pas terbentur dengan ekonomi ya teman-teman semua. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain ketika usaha ya seperti itu, dari hal yang kepepet biasanya kan seperti itu baru kita beranjak. Nah ketika itu tidak jauh dari kontrakan saya ada orang yang berjualan odading dan cakwe ini di Jogja, itu namanya Bolang Baling ya. Nah di situ saya terinspirasi, saya sering ke situ, kemudian ya sering sempat membantuin walaupun tidak lama kan harus seperti itu, cuma punya tekad bagaimana saya bisa usaha seperti itu. Nah mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya, kalau dikatakan belajar manual kemudian atau otodidak ya artinya hanya meraba-raba kemudian kita hanya melihat. Kalau teman-teman sekarang lebih enak lagi artinya seperti itu karena ada dunia YouTube yang sudah merambah yang luar biasa ya, artinya banyak yang bisa kita ambil dari YouTube ini sendiri ya teman-teman. Nah pada saat saya dulu itu ketika masih sekolah itu belum YouTube belum belum seberapa ya, hanya kadang-kadang saya harus mencari informasi sendiri kepada pedagang-pedagang itu bahwa bagaimana sih caranya ya usaha itu supaya bisa maksimal. Karena tidak dipungkiri ya teman-teman, keputusasaan kita itu juga kadang kita membuat kita semakin down dan seperti itu. Jadi saya pun mengalami hal seperti itu dulu waktu ketika awalnya saya belajar itu tidak sama sekali ada yang mendampingi, artinya tidak didampingi orang-orang yang senior dalam jualan ini, hanya menanyakan gitu kan, menanyakan kemudian saya coba dan sering gagal ya teman-teman. Bukan hanya teman-teman sekarang saja ya, jadi saya dengan kondisi yang mepet usaha pun masih gagal. Nah seperti itu. Jadi perjalanan ketika kita usaha itu juga tidak semulus dengan apa yang kita rasakan saat ini ya teman-teman. Tentunya ini menjadi suatu acuan kita, pemicu kita ya dulu pada saat itu sering gagal gitu kan, bikin gagal bahkan buang gitu, dalam arti kita sudah berangkat jualan tidak ngembang gitu kan, kemudian ada lagi ngembang tapi tidak bagus untuk digoreng dan seperti itu. Jadi kendala itu memang sangat banyak ya teman-teman ketika membuka awal ya, karena sama dengan teman-teman semua yang belajar yang katanya bikin 1 kilo 2 kilo, apalagi yang sudah langsung terjun ke dunia usahanya gitu kan, mengalami kegagalan. Yang penting apa intinya, jangan putus asa. Saya juga seperti itu dulu, sempat membuka usaha itu 3 bulan kemudian teman, 3 bulan karena tidak ada perkembangan pada saat itu kan, akhirnya saya tutup. Tetapi kebetulan karena saya juga yang awalnya bukan basic usaha dulu ya, bukan basic pedagang, itu hanya nekat gitu seperti itu, bukan bukan nggak punya ya istilahnya nggak, tidak memang tidak ada basic untuk dagang pada saat itu. Tapi jalan itu ada, artinya ketika odading dan cakwe itu gagal dalam waktu 3 bulan saya tutup dan saya jual peralatan itu kan. Tapi saya dapat tawaran untuk pada saat itu buka pecel lele ya pada saat itu. Nah alhamdulillah pada saat itu saya bisa, dalam arti saya itu belum bisa menguasai segala macam di pecel lelenya atau lalapan ya kalau sekarang bahasanya kan seperti itu. Kalau di Jawa Tengah Jogja itu kan pecel lele ya. Tapi saya harus mencari mitra, artinya saya harus mencari orang untuk kerjasama di situ karena saya ditawari tempat. Saya pun tidak dengan modal yang besar teman-teman ya. Pada saat itu hanya modal karena hanya sewa sewa per malam, alat segala macam sudah ada pada situ, hanya 10.000 ya per malamnya. Nah dengan itu kemudian berkembanglah lalapan itu ataupun pecel lele itu. Nah saya berpikir
berpikirnya gini, saya itu pernah jualan odading ya, atau bolang-baling, kalau di sana itu bolang-baling dan cakwe, tapi gagal. Nah kemudian saya berpikir lagi, saya bagaimana caranya untuk bisa. Akhirnya saya kembali membuka dan mencari alat-alat lagi yang tadinya alat-alat sudah saya jual teman-teman ya. Kemudian saya buka lagi, kita cerita. Sebulan kemudian karena ini usaha yang satunya sudah jalan, sudah bisa saya tinggalkan pada saat itu, saya akhirnya buka lagi. Dan alhamdulillah, walaupun lagi-lagi ya teman-teman mengalami kegagalan, artinya dalam seminggu itu pasti ada yang saya gagal kan, artinya kita sudah berangkat jualan, ada kadang tidak ngembang, ada yang lupa ini, kadang seperti karena kita, ya itulah suatu perjuangan teman-teman. Walaupun dengan kondisi yang mepet, pas-pasan, artinya tidak putus asa kan. Nah di 1 tahun kemudian teman-teman itu baru bisa dikatakan bisa menghasilkan, artinya kita sedikit-sedikit bisa mengumpulkan dari modal itu ya, dari hasil usaha itu ya, dari hasil odading dan cakwe itu. Dan dari situ, nah artinya perjuangan itu ya teman-teman tidaklah mudah seperti itu. Cuma dulu kan beda dengan sekarang, artinya dulu itu teman-teman kami dulu belajarnya itu hanya bertanya itu tidak bisa langsung melihat ke pedagang lain seperti itu, karena privilege kan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang itu mudah teman-teman, bisa melihat di YouTube ada tutorial kan seperti itu, bahkan dari kita pun bisa komunikasi kan. Kalau dulu tidak seperti ini ya teman-teman. Itulah yang dibutuhkan dari sekarang. Dulu itu kan saya usaha itu kan dari sekolah ya, artinya di tahun 2000, sebelum 2010-an kan seperti itu ya, seperti itu sudah mulai mengenal odading dan cakwe. Nah ini sekedar cerita ya teman-teman, artinya saya mengatakan ini bahwa semua itu memang prosesnya yang sangat luar biasa, artinya kita dituntut untuk tidak putus asa dan tetap optimis ya, dalam arti pasti menemukan jalannya ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah teman-teman, saya pribadi memang kadang tidak terjun langsung saya sekarang itu seperti itu. Jadi ya hanya teman-teman yang jualan di sini, dan saya berusaha untuk membukakan teman-teman yang ada di sini kan, artinya seperti itu. Dan alhamdulillah bisa berjalan ya teman-teman. Walaupun saya sendiri hasilnya itu artinya ya alhamdulillah masih cukup lah, artinya cukup seperti itu. Dan kemudian, dan terus terang ini ya teman-teman, di konten YouTube ini saya berbagi ilmu, sedikit berbagi ilmu, dan saya sendiri merasa senang bahwa apa yang saya lakukan ini gitu kan, itu sesuai hati saya. Artinya saya senang untuk berbagi ini, kemudian ya saya senang juga belajar ya, artinya belajar termasuk di YouTube ini saya juga belajar dengan pengalaman saya ada ya, terutama basic saya di odading dan cakwe itu. Walaupun sebenarnya usaha saya sebelumnya itu bukan itu ya, bukan odading dan cakwe, tapi ini sudah berjalan dengan lama. Jadi ini ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang kendala kita dan resiko yang kita hadapi ketika kita dulu membuka awal. Jadi bagi teman-teman yang sudah curhat ke saya melalui WA dan yang lain ya teman-teman, itu ya itulah cerita dari kami pun seperti itu dulu awalnya. Jadi jangan berputus asa untuk usaha, pasti suatu saat ketika kita menemukan jalan yang pas untuk kita menghasilkannya. Jadi terima kasih ya teman-teman semua, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.